Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat yang insyaallah dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama saya Agung Aryadi, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan agama Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagaimana tugas yang diberikan dosen pengajar mata kuliah studi hadis. Sebelum masuk kepada substansi pembahasan, mari kita sedikit mengulas pengertian daripada hadis dan pengertian daripada Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau ciptaan Allah yang mengandung mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam mazhab dan direwayatkan secara mutakhir. Lalu apabila kita membaca Al-Quran termasuk ke dalam ibadah. Sedangkan hadis adalah hal-hal mengenai perilaku, sifat yang Rasulullah SAW lakukan semasa beliau menjadi nabi atau sebelum beliau menjadi nabi. Berbeda dengan Al-Quran, apabila kita membaca hadis, kita tidak akan mendapat pahala, terkecuali apabila kita mengamalkan isi daripada hadis tersebut. Baik sahabat yang insya Allah dirahmati Allah, masuk kepada substansi pembahasan. Adapun beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama ada bayan takrir. Bayan takrir adalah hadis yang menguatkan atau menegaskan suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diterima sholat seseorang berhadas sebelum ia berwudu. Hadis ini menegaskan dan menguatkan hal-hal yang terkandung di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Baik, yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan tafsir diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Namun pada kali ini saya hanya akan membahas dua bagian saja. Yang pertama Al-Mujmal dan yang kedua Al-Am. Yang pertama tafsir Al-Mujmal. Tafsir Al-Mujmal adalah memperinci ayat-ayat Al-Quran yang masih memiliki makna global. Seperti contoh, banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menuntut kita untuk beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak dijelaskan di situ operasional kita sholat, bacaan-bacaan kita sholat, berapa jumlah rakaat dalam sholat, itu tidak dijelaskan. Kemudian muncullah hadis. Rasulullah SAW bersabda, maka sholatlah kalian sesuai dengan apa yang kalian lihat ketika aku sholat. Dari situlah kita umat Islam sholat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rakaatnya, bacaannya, serta operasional kita sholat mulai dari i'tidal, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, dan diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah tafsir Al-Am. Tafsir Al-Am ialah sunnah yang mengkhususkan suatu ayat di dalam Al-Quran yang masih memiliki makna secara umum. Seperti contohnya kita ambil Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, maka diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini tidak dijelaskan klasifikasi bangkai apa saja yang tidak boleh kita makan, darah apa saja yang tidak boleh kita makan. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW pun bersabda, dan telah dihalalkan bagi kita memakan bangkai. Ada dua macam bangkai yang dihalalkan untuk kita makan atau diperbolehkan untuk dimakan oleh kita. Yang pertama adalah bangkai ikan.
dan yang kedua adalah bangkai belalang. Serta ada 2 macam darah yang berhak kita makan atau yang diperbolehkan untuk kita makan, yaitu hati dan limpa. Di dalam hadis tersebut akhirnya kita paham, akhirnya kita tahu bahwa ada bangkai yang diperbolehkan untuk kita makan, ada pula darah yang diperbolehkan untuk kita makan. Itu yang dimaksud tafsir Al-Am. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa kita tarik bersama adalah antara hadis dan Al-Quran ini memiliki fungsi. Al-Quran adalah sumber data yang kita gunakan sebagai umat Islam, pedoman untuk kita, namun diperinci kembali oleh hadis yang turunnya dari Rasulullah SAW, dari sifat beliau, perilaku beliau, dan apa-apa saja yang beliau lakukan. Keterkaitan antara Al-Quran dan hadis di sini sangatlah penting, karena memang ketika tidak ada penjelas dalam suatu makna, makna itu akan luas, makna itu akan terpikir secara global dan hanya akan berujung kebingungan kepada kita selaku umat Islam. Seperti contohnya dalam tafsir Al-Muzmal, kita sholat seperti apa, gitu kan? Kita sholat bacaannya apa, operasional kita sholat seperti apa, dan diperincilah oleh hadis yang turun langsung dari Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat. Itu mungkin sedikit yang bisa saya jabarkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Jangan lupa teman-teman, apabila ada yang salah atau apabila ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, tolong lampirkan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.